Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dengan NIM 2002-22154 dari kelas AP Reguler 4 Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan daerah atau EDP merupakan kegiatan evaluasi yang menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi bagian perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu pengertian perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi merupakan suatu cara menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Adapun pengertian dari evaluasi yaitu evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Kemudian yaitu tahap-tahap evaluasi. Tahapan evaluasi ada beberapa, yaitu pertama, menentukan topik evaluasi, sehingga pastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Kedua, merencanakan kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Ketiga, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. Keempat, melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan analisis dan evaluasi. Analisis memiliki arti penilaian, sedangkan secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Kemudian yaitu pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan sumber daya serta kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan antara lain yaitu pertama, untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Kedua, agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek untuk diteruskan dan dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Ketiga, untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek. Dan yang terakhir yaitu agar kebijakan, program, dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik atau akuntabilitas. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan sosial. Pembangunan sosial bertujuan untuk mengembangkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Salah satu target yang ingin dicapai pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Ketika kebutuhan masyarakat terpenuhi, angka pengangguran akan turun. Kemudian yaitu pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan yaitu pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan,
pendekatan kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama, penyusunan rencana, kedua, penetapan rencana, ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat yaitu evaluasi pelaksanaan rencana. Dari keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.